Inter beralih dari sekadar wacana menjadi aksi nyata dalam perburuan Ademola Lookman. Setelah beberapa hari lalu melayangkan proposal awal senilai 40 juta euro, kini Nerazzurri resmi meningkatkan penawarannya. Menurut laporan Sky Sport, klub Viale della Liberazione telah mengajukan tawaran tertulis kepada Atalanta, 42 juta euro sebagai biaya tetap ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus. Kini, perhatian tertuju pada markas Ladea. Jawaban dari pihak Atalanta terkait masa depan sang penyerang Nigeria diperkirakan akan tiba dalam beberapa jam mendatang. Masa depan Giovanni Looni kini menjadi perbincangan hangat di bursa transfer. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Legge Fantacalcio, jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan perkembangan terbaru terkait bek muda milik Parma yang tengah diminati sejumlah klub besar Italia. Parma meminta 40 juta euro. Inter menjadi tim yang paling serius mencoba, namun AC Milan dan Juventus juga sudah mulai melakukan pendekatan, ungkap Romano. Looni disebut-sebut sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Italia dan juga telah menarik perhatian klub-klub luar Italia. Meski begitu, Romano menegaskan peluang sang pemain untuk bertahan di Parma musim depan masih cukup besar. Belum ada tawaran yang mendekati angka yang diminta. Jadi, Looni tidak menutup kemungkinan untuk bertahan, tambahnya. Pelatih anyar Inter, Christian Chivu, tengah menyiapkan gebrakan taktik baru dengan mengandalkan dua pemain muda berbakat, Nicola Zalewski dan Luis Enrique. Menurut laporan Corriere dello Sport, keduanya dipandang sebagai kartu as yang bisa menjadi senjata utama dalam ide permainan baru sang pelatih asal Rumania. Baik Zalewski maupun Luis Enrique memiliki kemampuan untuk melewati lawan, aktif di area sepertiga akhir lapangan, dan menciptakan ruang berbahaya. Awalnya, keduanya didatangkan untuk menjadi pelapis di sektor sayap bagi Federico Di Marco dan Denzel Dumfries. Namun, dengan rencana formasi 3-4-2-1 yang tengah disiapkan Chivu, mereka bisa dimanfaatkan lebih fleksibel di berbagai posisi. Luis Enrique tampil konsisten musim lalu bersama Marseille dengan torehan 10 assist dan hampir selalu hadir hingga penghujung kompetisi. Hal ini membuatnya dipandang sebagai jaminan kontinuitas sekaligus kreativitas. Sementara Zalewski, yang bergabung dengan Inter sejak Januari usai pindah dari AS Roma, mencatat 8 penampilan sebagai starter musim lalu. Ia menunjukkan kemampuan bermain di 3 posisi berbeda di bawah asuhan Simone Inzaghi, bukti nyata dari versatilitasnya. Performa tersebut menjadi sinyal jelas bagi Chivu, yang kini siap memaksimalkan potensi keduanya dalam skema barunya untuk Nerazzurri. Tuttosport hari ini menyoroti profil Stefano Vecchi, yang kembali ke Inter untuk menangani tim U23 setelah beberapa pengalaman melatih di luar Milan. Seperti dicatat dalam laporan tersebut, Vecchi adalah satu-satunya sosok yang berhasil menjuarai kompetisi Primavera baik sebagai pemain maupun pelatih. Tak hanya itu, dengan kepulangannya ke tim U23, Vecchi otomatis menorehkan rekor baru sebagai pelatih 3 tim berbeda di lingkungan Inter. Sebelumnya, ia sempat dipercaya menangani tim utama secara singkat serta meraih kesuksesan di sektor junior Nerazzurri. Negosiasi panas soal transfer Ademola Lookman terus bergulir. Inter dan Atalanta masih belum menemukan kata sepakat, dengan jarak yang cukup jelas di antara keduanya. Tawaran terbaru dari Nerazzurri sebesar 45 juta euro termasuk bonus dinilai belum cukup oleh pihak Ladea, yang tetap bertahan di angka 50 juta euro sebagai harga awal. Sementara itu, sang penyerang menunggu dengan penuh harap agar segera tercapai kesepakatan, karena ia sudah mantap ingin bergabung dengan Inter. Direktur Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, yang pertama kali mengungkapkan Lookman sebagai target Inter, menjelaskan bahwa 45 juta adalah batas akhir tawaran yang disetujui manajemen. Inter tidak akan melampaui angka itu, baik karena faktor komersial, mengingat usia Lookman yang hampir 28 tahun sehingga sulit dijual kembali, maupun karena penilaian dari Oaktree, yang menganggap nominal tersebut sudah lebih tinggi dari perkiraan di neraca klub, ungkap Zazzaroni. Atalanta sejatinya sudah merencanakan penjualan Lookman, tetapi keberhasilan melepas Matteo Retegui lebih dulu membuat rencana tersebut terganggu. Menjual Lookman kini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal menjaga kepercayaan para tifosi. Meski begitu, Lookman tetap teguh pada pendiriannya. Inter sudah menawarkan kontrak 4 tahun senilai 4,5 juta euro per musim, sementara Atalanta berusaha mempertahankannya dengan gaji 5 juta euro per tahun. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh sang pemain. Kini,
Keputusan akhir ada di tangan Atalanta, menerima 45 juta euro atau mempertahankan pemain yang sudah menyatakan ingin pergi. Di tengah ramainya pembicaraan soal transfer Ademola Lookman, Inter kini menghadapi potensi pergerakan lain di bursa, kali ini dari sektor keluar. Nama Jan Bisek kembali mencuat setelah Crystal Palace menunjukkan minat serius untuk memboyong bek Jerman berusia 25 tahun itu. Menurut laporan Sport Mediaset, klub Inggris tersebut siap mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro. Meski begitu, sang pemain disebut belum sepenuhnya tergoda untuk pindah ke Premier League bersama The Eagles. Di pihak Inter, manajemen sejatinya tidak memiliki keharusan untuk menjual, khususnya di lini belakang yang masih solid. Namun, opsi melepas Bisek hanya akan dipertimbangkan jika ada tawaran yang sangat tinggi. Karena itu, Nerazzurri sudah menetapkan harga minimum yang tak bisa ditawar lagi, yaitu 50 juta euro. Di bawah angka tersebut, Inter dipastikan tidak akan melepas sang bek. Sementara itu, menurut informasi dari Sky Sport, Inter mematok harga setidaknya 40 juta euro untuk melepas ex pemain Aarhus itu. Namun, besarnya nilai transfer bukanlah satu-satunya kendala. Bisek sendiri dikabarkan merasa bahagia di Inter, sehingga untuk meyakinkannya pindah ke Inggris dibutuhkan tawaran kontrak yang sangat menggiurkan. Kabar terbaru terkait transfer Ademola Lookman datang dari Fabrizio Romano melalui kanal YouTube miliknya. Pakar bursa transfer itu memaparkan situasi terkini usai Inter kemarin resmi mengajukan tawaran sebesar 42 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus. Seperti dijelaskan Luca Percasi beberapa jam sebelumnya, Atalanta belum menolak tawaran tersebut. Pihak Ladia justru menegaskan ingin tetap menentukan waktu, nilai, dan syarat pelepasan sesuai kebijakan mereka. Dari internal Inter sendiri, dipastikan bahwa Nerazzurri tidak berniat menaikkan tawaran lagi. Di sisi lain, Lookman terus memberikan tekanan. Kemarin, Lookman itu kembali mendesak keluarga Percasi agar diberi izin hengkang demi memulai babak baru dalam karirnya. Bahkan, agen asal Jerman yang mewakilinya sudah berada di Bergamo untuk bertemu langsung dengan manajemen Atalanta. Giuseppe Marotta kini menunggu jawaban final untuk segera menutup saga transfer ini. Sebagai catatan tambahan, target utama Christian Chivu di lini depan hanya Ademola Lookman. Tidak ada negosiasi dengan nama lain saat ini. Meski demikian, andai transfer Lookman benar-benar gagal, Christopher Nkunku dari Chelsea sudah masuk radar. Penyerang 27 tahun itu disebut berpotensi hengkang demi memberi ruang bagi Xavi Simons. Kendati demikian, prioritas utama Inter tetap Lookman, sementara tidak ada kontak sama sekali dengan Nico Gonzalez maupun Juventus. Persiapan Inter menuju musim baru terus berlanjut di BPER Training Center, Appiano Gentile. Menurut laporan FC Internews, pada sesi latihan hari ini Jan Bisek dan Piotr Zielinski menjalani program latihan khusus. Keduanya diperkirakan akan melanjutkan program ini sepanjang pekan demi memulihkan kondisi fisik ke level terbaik. Sementara itu, Davide Fratesi yang masih dalam masa pemulihan usai operasi hernia bilateral pada 10 Juli lalu, dijadwalkan mulai kembali bekerja di Pinetina pekan depan. Adapun Lautaro Martinez dan rekan-rekan dijadwalkan melakoni sesi latihan ganda lagi besok, sebagai bagian dari program intensif pramusim Nerazzurri. Piotr Zielinski berpeluang meninggalkan Inter di sisa waktu bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Calcio Mercato, sejauh ini belum ada klub Italia maupun Eropa yang secara konkret mengajukan penawaran untuk gelandang asal Polandia tersebut, yang baru saja menjalani musim kurang memuaskan. Manajemen Inter kini menunggu apakah akan ada peluang dari Arab Saudi, mengingat sejumlah klub Timur Tengah aktif memburu pemain bintang. Jika ada tawaran yang sesuai, Nerazzurri siap mempertimbangkan opsi melepasnya. Di sisi lain, pelatih Christian Chivu disebut ingin menambah sosok baru di lini tengah dengan karakteristik berbeda, mengingat persaingan di sektor ini sudah cukup padat. Inter resmi memberikan batas waktu kepada Atalanta terkait tawaran terbaru mereka untuk Ademola Lookman. Menurut laporan Sky Sport, Nerazzurri yang telah mengajukan penawaran 42 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus, meminta jawaban final paling lambat pada hari Jumat. Batas waktu ini sesuai dengan pernyataan Presiden BP Marotta awal pekan lalu, saat konferensi pers pembukaan musim, bahwa Inter hanya akan menunggu selama 3 hari. Namun, CEO Atalanta, Luca Percasi, menegaskan bahwa kendali penuh tetap berada di tangan klubnya.
Waktu dan nilai pelepasan seorang pemain Atalanta hanya ditentukan oleh Atalanta, tegasnya. Kini, semua pihak menantikan perkembangan terbaru dalam beberapa jam ke depan, yang bisa menentukan apakah saga transfer Lookman akhirnya menemui titik akhir. Kabar yang sudah santer beredar akhirnya menjadi resmi. Sevilla mengumumkan bahwa mereka telah membeli tambahan 40% hak kepemilikan Lucien Aguome, sehingga kini klub Spanyol tersebut menguasai total 90% dari kartu sang gelandang muda. Dengan kesepakatan ini, Inter menerima pemasukan sebesar 4 juta euro, namun masih mempertahankan 10% hak kepemilikan atas Aguome. Arrigo Sacchi kembali memberikan pandangan tajam soal arah permainan Serie A. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, ia menegaskan bahwa klub-klub harus lebih mendengarkan kebutuhan para penonton yang menginginkan tontonan menarik, bukan hanya hasil. Publik menginginkan hiburan, dan sudah saatnya klub-klub mendengarkan mereka yang membeli tiket. Sekarang semua orang bisa melihat bagaimana sepak bola dimainkan di Inggris, Spanyol, Jerman, dan Prancis. Jika Italia tidak menyesuaikan diri, akan tertinggal, ujar Sacchi. Berbicara soal Inter, Sacchi menilai perekrutan Ademola Lookman bisa membuat lini serang nerazzurri makin menakutkan. Lookman, dengan apa yang sudah ditunjukkannya di Atalanta, adalah pemain yang bisa memecahkan pertandingan. Dia hebat dalam serangan balik maupun permainan di ruang sempit. Dan jangan lupa, Cifu juga punya Lautaro, Marcus Thuram, dan Boni yang baru datang dari Parma. Jika mereka mempertahankan Pio Esposito, itu akan jadi langkah cerdas. Sekarang tinggal bagaimana Cifu bisa memberi tim ini permainan modern, menyenangkan, sekaligus efektif, tambahnya. Sacchi juga menyoroti tren bursa transfer Eropa yang dipenuhi penyerang-penyerang kreatif. Lihat Liverpool dengan Wirtz dan Ekitike, Bayern yang mengamankan Luis Diaz, Real Madrid menambahkan Mastantuono, atau Barcelona dengan Rashford. Semua pemain yang bisa menghidupkan pertandingan lewat dribbling dan kreativitas. Ini tren sepak bola modern. Ritmenya jauh lebih tinggi dibanding Serie A, dan kita harus ke arah sana, jelasnya. Ia pun menegaskan pentingnya keberanian bermain ofensif. Tim Italia belum sampai ke level itu, tapi bisa mencapainya jika berani tampil menyerang, penuh semangat, dan tanpa takut mengambil risiko. Percayalah, lebih baik memainkan satu penyerang tambahan ketimbang mempertahankan satu bek lagi, tegas Sacchi.